Melalui ajang D23 Expo kemarin, para penonton yang hadir di sana akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melihat pertama kali sejumlah trailer untuk proyek-proyek berikutnya dari Marvel Studios. Termasuk salah satunya yang bakalan kita bahas di video kita kali ini, yaitu sebuah trailer dari film Thunderbolts. Film ini sendiri bolehlah kalau kita kategorikan sebagai film Avengers atau setengah Avengers, karena pada dasarnya Thunderbolts ini adalah Avengers yang dibentuk oleh pemerintah. Lantas seperti apa isi dari trailer yang diputar di ajang D23 Expo kemarin? Universe, let's talk about it. Sebenarnya bukan tanpa alasan kenapa saya bisa bilang bahwa film ini bisa saja dikategorikan sebagai film Avengers di Multiverse Saga. Bahkan bisa dibilang sebagai film Avengers pertama di Multiverse Saga ini, karena nama lain dari Thunderbolt sendiri adalah The Alcatraz Avengers. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Incredible Hulk volume 1 isu nomor 449 yang diterbitkan pada tahun 1996. Tim ini kemudian mendapatkan series komik mereka sendiri yang dimulai pada komik Thunderbolts isu nomor 1 yang dirilis pada bulan April tahun 1997. Jadi Thunderbolt ini sebenarnya dalam komik dibentuk oleh Baron Helmut Zemo yang merupakan musuh bebuyutan Captain America. Motivasi utama Zemo untuk membentuk Thunderbolts adalah untuk memanipulasi masyarakat dan mengambil keuntungan dari kekacauan yang ditinggalkan oleh hilangnya Avengers dan Fantastic Four dalam konteks cerita yang terjadi setelah peristiwa crossover Onslaught di mana banyak superhero Marvel dianggap sudah mati. Zemo dan kelompok penjahatnya tersebut yang sebelumnya dikenal sebagai Masters of Evil menyamar sebagai superhero baru yang disebut sebagai Thunderbolts untuk mendapatkan kepercayaan publik, akses ke sumber daya, dan akhirnya mengambil alih dunia. Namun plot ini memiliki twist yang menarik. Seiring waktu, beberapa anggota tim Thunderbolts mulai menikmati peran mereka sebagai pahlawan dan merasakan dorongan untuk melakukan hal yang benar. Meskipun awalnya mereka bergabung dengan tim ini untuk motif jahat. Ini menciptakan dinamika internal yang kompleks antara keinginan untuk melakukan kebaikan dan loyalitas terhadap tujuan asli mereka sebagai penjahat. Dan ini merupakan sebuah twist yang menarik dalam komik yang mungkin saja akan kita lihat di film Thunderbolts nanti. Memang terdapat sejumlah perbedaan dengan Thunderbolts yang direncanakan akan diceritakan oleh Marvel Studios dalam filmnya nanti. Nah, itu dia sekilas kisah dari Thunderbolts mengenai awal pembentukannya berdasarkan sumber aslinya. Sekarang ayo kita cek trailer dari film Thunderbolts yang sudah dirilis secara terbatas di ajang D23 Expo kemarin. Bocoran trailernya sendiri berisi adegan pembuka yang memperlihatkan Yelena Belova mengetuk pintu rumah Alexei Shostakov. Alexei awalnya enggan membuka pintu, bahkan mengatakan, "Your subordinate will be reported to door.hq." Namun Yelena menyahut dengan mengatakan, "Alexei, it's me, open up." Yang tentu saja membuat Alexei yang sedang asik menonton TV terkejut, bergegas merapikan ruangan dan membersihkan dirinya, lalu sikat gigi dan segera membukakan pintu. Untuk sekedar mengingatkan kembali, kedua karakter ini pertama kali diperkenalkan bersama dalam film Black Widow pada tahun 2021. Yelena dan Alexei memiliki hubungan yang sangat dekat sebagai bagian dari keluarga mata-mata di bawah pengawasan Red Room, organisasi yang telah melatih mereka. Dalam film Black Widow, mereka berdua ditampilkan sebagai keluarga palsu yang tinggal bersama Natasha Romanoff dan Melina Vostokov sebagai bagian dari misi yang diberikan oleh Red Room. Meskipun hubungan mereka awalnya bersifat manipulatif dan berdasarkan misi, film tersebut menunjukkan bahwa mereka mengembangkan ikatan emosional yang nyata sebagai sebuah keluarga. That wasn't real. Who cares? Don't say that. It was real to me. You are my mother. Karena itu tidak mengherankan jika Yelena dan Alexei tetap saling terhubung satu sama lain meskipun mereka telah terpisah setelah peristiwa film Black Widow. Reaksi awal Alexei dalam adegan ini yang enggan membuka pintu menunjukkan bahwa dia mungkin hidup dalam isolasi atau mungkin memiliki alasan untuk tidak mempercayai siapapun yang datang mengetuk pintu rumahnya. Ini mungkin mencerminkan sikap waspada atau keengganannya untuk terlibat kembali dalam dunia mata-mata dan konflik yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Kalimat Alexei sendiri bisa diartikan sebagai cara kasar atau cara canggung Alexei untuk menolak atau mengusir seseorang dengan menunjukkan bahwa dia tidak tertarik untuk berurusan dengan siapapun. Namun ketika Yelena menyahut dengan mengatakan, "Alexei, it's me, open up," ini jelas Alexei mengenali suaranya. Reaksi terkejut Alexei di sini setelah menyadari bahwa Yelena datang dan tindakannya yang bergegas merapikan ruangan dan dirinya sendiri menunjukkan bahwa dia sangat menghormati Yelena dan peduli tentang bagaimana dia terlihat di depan Yelena. Ini sebenarnya merupakan hal yang wajar karena sepertinya mereka terpisah setelah Yelena direkrut oleh Valentina Allegra
de Fontaine untuk menjalankan sebuah misi. Yelena sendiri pertama kali bertemu dengan Val pada saat Yelena mengunjungi kuburannya Natasha Romanoff, lalu memburu Clint Barton dalam series Hawkeye. Setelah Val membuatnya percaya kalau yang bertanggung jawab atas kematian Natasha adalah Clint Barton. Namun pada akhirnya Clint Barton memberitahu kebenaran dan bagaimana cara memahami bahwa Clint Barton sebenarnya adalah orang terdekatnya Natasha Romanoff. Valentina Allegra de Fontaine sendiri muncul sebagai figur misterius dan berpengaruh di latar belakang MCU dan tampaknya sedang membangun timnya sendiri yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kemampuan khusus, namun dengan motif yang jauh lebih gelap dan lebih ambigu dibandingkan dengan Avengers. Alexi sendiri mungkin kembali ke kehidupannya yang jauh lebih tenang dan lebih tertutup. Adegan selanjutnya memperlihatkan Alexi membuka pintu dan menyambut Yelena. Dengan Yelena menyahut memanggilnya "Hi Dad", Alexi meminta maaf dengan mengatakan "Sorry about the wait, there was important call, highly classified, lot of work, many irons in fire." Dan kemudian Yelena merespon dengan mengatakan "You feel fulfilled?" Alexi lalu mengatakan "Yeah, so full, so filled. But what do you ask this? What brings you here?" Dan logo Marvel Studios pun akhirnya diperlihatkan. Adegan ini menunjukkan keakraban dan kedekatan antara Yelena dan Alexi. Meskipun hubungan mereka di awal terbentuk di bawah situasi yang tidak biasa sebagai keluarga palsu yang diciptakan oleh Red Room. Ketika Yelena menyapa Alexi dengan panggilan ayah, ini menegaskan bahwa meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, ikatan emosional yang mereka bangun selama bertahun-tahun sudah menjadi sangat nyata bagi mereka berdua. Dan ini pernah diutarakan oleh Yelena dalam film Black Widow. The best part of my life was fake. And none of you told me. Alexi yang mencoba menutupi alasan sebenarnya kenapa dia terlambat membuka pintu dengan alasan pekerjaan, dan Yelena yang menanggapi dengan pertanyaan retoris, "You feel fulfilled?" Yang artinya apakah kamu merasa puas atau apakah kamu merasa terpenuhi? Dan ini menunjukkan bahwa Yelena mengetahui bahwa Alexi mungkin sedang tidak menjalani kehidupan yang memuaskan atau penuh aksi seperti dulu. Hal ini mengindikasikan bahwa Alexi mungkin merindukan masa-masa kejayaan atau merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Sementara Yelena memahami hal itu, tapi memutuskan untuk menggodanya. Cara Alexi untuk mencoba melanjutkan kebohongannya adalah dengan menjawab, "Ya, so full, so filled." Tapi kemudian dengan cepat akhirnya nada tersebut berubah ketika dia menyadari bahwa Yelena sedang menguji atau mungkin mempermainkannya. Pertanyaannya yang gugup dengan mengatakan "Apa yang membawa kamu akhirnya ke sini?" menunjukkan bahwa Alexi tidak mengharapkan kunjungan ini dan mungkin sedikit cemas tentang alasan datangnya Yelena. Ini juga menyiratkan bahwa hubungan antara Yelena dan Alexi akan memainkan peranan yang sangat penting dalam cerita Thunderbolts nanti. Mungkin sebagai kekuatan pendorong bagi keputusan-keputusan besar yang mereka ambil di dalam film. Yelena kemudian diperlihatkan sedang menjalankan misi di sebuah fasilitas di mana dia menggunakan kostum Black Widow-nya. Terdengar suli suara dari Yelena mengatakan, "There is something wrong with me. In emptiness, I'm just drifting and I don't have purpose. I thought throwing myself into work was the answer." Mungkin ini adalah fasilitas rahasia pemerintah, karena menurut rumor pemerintah melakukan eksperimen rahasia yang berujung kepada lahirnya Sentry. Adegan selanjutnya menampilkan Bucky Barnes yang akhirnya kembali dengan setelan rambut panjangnya. Seperti yang kita tahu, Bucky sempat muncul dalam kapasitas peran pendukung di series The Falcon and the Winter Soldier. Bucky ditampilkan hadir di sebuah ruangan pertemuan yang mirip seperti ruangan persidangan, di mana dia memakai setelan jas. Dan berikutnya ada footage dari Jonathan Walker yang sedang menjaga bayinya, dan terlihat dia menerima sebuah pesan singkat di ponselnya atau mungkin sedang membaca artikel. Yang kemudian di layar ponselnya ada artikel yang judulnya The Fall of a Hero, The John Walker bla bla, tulisannya agak kabur dan gak jelas. Terlihat juga di sekitar John Walker itu ada dot bayi dan beberapa mainan bayinya. Dan situasi ini menunjukkan kalau John Walker tidak fokus untuk menjaga anaknya. Nah, kita bahas dulu tentang suli suaranya Yelena Belova yang mengatakan ada sesuatu yang salah denganku. Dalam kehampaan aku hanya mengalir tanpa arah dan aku tidak punya tujuan. Aku pikir menenggelamkan diri dalam pekerjaan adalah jawabannya. Kalimat ini justru menggambarkan konflik batin yang dialami oleh Yelena. Dia merasa ada sesuatu yang salah dalam dirinya, merasa hampa dan tanpa tujuan. Dan ini menunjukkan bahwa meskipun dia terus bekerja sebagai mata-mata atau agen, dia merasa kehilangan arah dan makna dalam hidupnya. Ini mencerminkan bagaimana Yelena setelah kehilangan Natasha Romanoff mungkin berjuang untuk menemukan identitas dan peran yang lebih besar dalam dunia ini. Penampilan Bucky Barnes sendiri dengan rambut panjangnya bisa menjadi tanda bahwa dia kembali ke dalam keadaan atau peran yang lebih akrab dan nyaman untuk dia. Ini mungkin juga mencerminkan kembalinya Bucky ke kehidupan yang lebih berbahaya dan penuh dengan tantangan, mengingat bahwa rambut panjangnya sering diasosiasikan dengan masa lalunya yang penuh dengan kekerasan dan trauma. Namun entah agenda apa yang sedang dia hadapi sehingga dia hadir dalam sebuah ruangan pertemuan atau mungkin persidangan. Ini menunjukkan bahwa Bucky mungkin terlibat dalam sebuah urusan legal atau urusan politik yang mungkin terkait dengan masa lalunya atau tindakan yang pernah dia ambil setelah dia menjadi Winter Soldier. Ini bisa menunjukkan bahwa Bucky sedang berada dalam pengawasan dan
terlibat dalam urusan yang melibatkan otoritas hukum. Lalu kita berlanjut ke adegan footage dari Jonathan Walker yang terlihat sedang menjaga bayinya. Adegan ini menunjukkan bahwa Jonathan Walker yang pernah menjadi Kapten Amerika yang penuh dengan kontroversi, kini sedang berada dalam situasi yang lebih tenang dan nyaman. Dia kembali ke dalam kehidupan kesehariannya. Namun artikel yang diperlihatkan melalui ponselnya berjudul The Fall of a Hero mengindikasikan bahwa dia mungkin masih dibayangi oleh masa lalunya dan tekanan yang datang dengan peran sebagai seorang pahlawan. Meskipun memang judul artikel tersebut tidak diperlihatkan secara jelas, tapi ini bisa menjadi pertanda bahwa Jonathan Walker mungkin sedang menghadapi kritik publik atau mungkin konflik internal yang mengancam posisinya. Seperti yang kita ingat, Jonathan Walker juga akhirnya direkrut oleh Valentina Allegra de Fontaine di ending series The Falcon and the Winter Soldier. Maka bisa juga diartikan mungkin dia bosan menjalani rutinitasnya sehari-hari tanpa melakukan aksi heroik dan dia masih belum mendapatkan tugas dari Valentina Allegra de Fontaine. Adegan-adegan singkat ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa film Thunderbolts akan menjadi film yang lebih mendalam secara emosional, yang mengeksplorasi psikologi dan motivasi karakter-karakter yang memiliki sejarah yang rumit dan kelam, yang telah mengalami trauma dan konflik batin dan bagaimana mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka di masa lalu. Kembalinya Bucky dan keterlibatan Jonathan Walker menunjukkan bahwa Thunderbolts akan mengumpulkan individu-individu yang kompleks dan bermasalah untuk misi atau tujuan tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya jelas atau etis. Adegan selanjutnya memperlihatkan Yelena menghajar sejumlah pasukan yang menjaga fasilitas tersebut di lorong. Lalu kemudian dia sampai ke sebuah ruangan besar yang mirip seperti laboratorium atau ruangan percobaan, di mana Yelena melihat sekeliling dan menyadari kehadiran seseorang, yaitu Jonathan Walker yang kemudian menembakinya. John Walker di sini menggunakan kostum US Agent-nya, yang terakhir kita lihat dia kenakan di ending series The Falcon and the Winter Soldier. Yelena menggunakan sebuah koper sebagai tameng, lalu muncul karakter lain dalam balutan kostum baru, dan dia sebenarnya adalah Taskmaster alias Antonia Dreykov. Tapi kostumnya benar-benar baru, bahkan kita tidak mengenalinya. Ternyata masih ada lagi, yaitu Eva Starr dalam kostum Ghost terbarunya. Mereka terlibat pertarungan satu sama lain, di mana Yelena berhasil mengempaskan US Agent. Yelena melempar sebuah kunai ke arah Ghost yang menggunakan kekuatan hantunya untuk menghindari serangan dan menangkap kunai tersebut yang kemudian diarahkan ke US Agent yang menangkisnya dengan shield-nya. US Agent menyerang dan berhasil mendesak Yelena yang berusaha melindungi dirinya dari tikaman US Agent. Lalu kemudian muncullah seseorang dalam balutan pakaian pasien yang mungkin merupakan objek percobaan. Eva Starr bertanya, "Who are you?" Pria tersebut dengan gagap menjawab, I'm Bob." Yelena lanjut bertanya, "Who sent you, Bob?" Lalu Bob menjawab, "Nobody." Bob balik bertanya, "Were you all? You are all sent?" Dan fasilitas itu pun akhirnya mulai menutup pintunya secara otomatis. Kita bahas dulu adegan ketika Yelena melawan pasukan yang terlihat menghadapi dan mengajar sejumlah pasukan penjaga fasilitas di lorong, yang membawa kita callback kepada aksi Natasha Romanoff ketika melakukan misinya dalam film Iron Man kedua. Ruangan yang ditemukan oleh Yelena ini mungkin adalah pusat dari fasilitas rahasia tempat berbagai eksperimen dan penelitian dilakukan. Lalu di sini muncul karakter-karakter yang akhirnya kita harapkan bisa muncul di film ini. John Walker alias US Agent dengan menggunakan kostum US Agent-nya menunjukkan bahwa dia tetap beroperasi dalam kapasitas superhero meskipun dengan cara yang lebih ambigu secara moral. Lalu ada Taskmaster alias Antonia Dreykov yang kini memiliki kostum baru yang benar-benar berbeda dari yang dikenakan sebelumnya di film Black Widow. Kostum baru ini bisa menunjukkan bahwa dia telah mengalami perubahan dan peningkatan atau mungkin bagian dari identitas barunya setelah peristiwa di Black Widow mungkin. Lalu kemudian ada Eva Starr alias Ghost yang juga mendapatkan kostum barunya. Kostum ini mungkin diperbarui atau disempurnakan dan terlihat jauh lebih keren daripada yang pernah kita lihat dalam film Ant-Man and the Wasp. Dan kemudian kita mengarah kepada sebuah pertanyaan, siapa Bob ini sebenarnya? Di sini Bob tidak memberikan informasi yang jelas tentang siapa yang mengirimnya atau dia berasal dari mana atau kenapa dia menggunakan pakaian pasien seperti itu. Tapi dalam komik Marvel, Sentry bernama Robert Reynolds, karakter yang kekuatannya luar biasa yang berasal dari eksperimen dengan serum Sentry yang memberinya kekuatan super, kecepatan dan kemampuan terbang. Karakter ini memiliki latar belakang yang sangat rumit, termasuk masalah mental dan identitas gandanya. Spekulasi kita adalah fasilitas tersebut mungkin terkait dengan eksperimen yang akan melahirkan Sentry dan bisa saja Bob adalah Sentry. Faktanya, nama alias Robert Reynolds dalam komik adalah Bob atau Robbie. Sentry sendiri pertama kali diperkenalkan dalam komik Sentry isu nomor 1 terbitan tahun 2000.
Yelena, US Agent, Taskmaster, dan Ghost tampaknya terperangkap dalam ruangan ini, dan ini menunjukkan bahwa mereka telah terjebak dalam sebuah perangkap atau situasi yang dirancang untuk menahan mereka. Kemungkinan ini merupakan rencananya Val yang mungkin telah memperdaya mereka dan mengirim mereka ke dalam situasi ini. Val memang dikenal sebagai karakter yang licik dan manipulatif, sehingga dia mungkin memiliki agenda tersembunyi. Atau kemungkinan alternatifnya, ruangan ini mungkin merupakan bagian dari rencana untuk menguji kekuatan Bob jika dia adalah sentri. Fasilitas ini bisa dirancang untuk mengamati bagaimana karakter-karakter ini berinteraksi dengan Bob dan apakah mereka bisa mengatasi situasi tersebut. Hanya saja, Bob di sini masih belum bertransformasi menjadi sentri. Lalu terdengar suli suara dari Yelena yang mengatakan, "Everyone here has done bad things," yang mengungkapkan bahwa setiap orang dalam ruangan tersebut memiliki masa lalu yang kelam atau telah melakukan sebuah tindakan yang buruk. Mulai dari Shadow Ops yang kemudian menunjukkan footage US Agent yang bersembunyi dari petugas bersenjata di sebuah ruangan yang gelap. Ini mencerminkan keterlibatannya dalam operasi-operasi gelap atau tersembunyi. Lalu ada Robbing Labs, lalu kemudian footage menunjukkan Yelena di fasilitas ilmiah menghadapi seorang dokter yang menodongnya dengan pistol. Ini mungkin mengacu kepada tindakan perampokan atau pencurian di fasilitas ilmiah. Lalu ada Contract Kills, lalu kemudian footage menunjukkan Eva Starr yang sedang membidik target dengan panah, mengindikasikan keterlibatannya dalam pembunuhan yang harus dia lakukan berdasarkan sebuah kontrak. US Agent sendiri terdengar tidak peduli dengan penjelasan Yelena dan mungkin merasa bahwa informasi tersebut tidak relevan dengan situasi mereka saat ini, dan kemudian Yelena mengungkapkan bahwa ada seseorang yang telah menghilang dan bahkan situasinya mungkin lebih rumit daripada yang mereka duga. Lampu di fasilitas ini mati, cahaya merah menyala menciptakan suasana mendesak dan menambah ketegangan, mungkin menandakan bahwa fasilitas sedang dalam mode darurat atau bahwa mereka berada dalam bahaya yang secara langsung akan mengancam nyawa mereka. Timer hitung mundur pun juga diperlihatkan, yang mungkin menunjukkan adanya bom atau alat peledak atau mungkin sebuah perangkat yang akan memicu transformasinya Bob menjadi sentri. Adegan selanjutnya adalah di sebuah acara gala memperlihatkan Val bersama dengan para tamu menikmati minuman, sementara Bucky dalam balutan setelan jas resmi mengawasi mereka. Di sini juga terdapat sebuah pajangan yaitu Loki Scepter atau tongkatnya Loki. Adegan tersebut diiringi dengan suli suara seorang wanita yang mengatakan, "We're brought up with this belief." Mungkin suaranya Val kali ya. Lalu terlihat Yelena berlari di sebuah ruangan kemudian mendobrak dinding hingga hancur dan membuatnya terjatuh ke sebuah ruangan di meja pertemuan di mana ada sejumlah orang yang hadir di sana. Adegan ini justru terlihat aneh karena Yelena mendobrak pintu dalam posisi berlari yang tembus ke sebuah ruangan yang membuatnya malah terjatuh seperti terjatuh dari atap. Adegan ini mengingatkan saya dengan ilusinya Mysterio kepada Spider-Man dalam film Far From Home. Sementara itu Taskmaster menjatuhkan dirinya di sebuah lubang terowongan yang mengarah ke bawah dengan menggunakan bantuan pisaunya. Suli suara kembali terdengar, melanjutkan perkataan sebelumnya dengan mengatakan, "There are good guys and there are bad guys." Dan adegan yang mengikutinya adalah Bob yang masih dalam balutan pakaian pasiennya yang menghadapi sejumlah serangan tembakan bertubi-tubi. Pakaiannya sendiri lusuh dan terlihat bocor-bocor di mana-mana akibat dari tembakan, sementara Bob yang raut wajahnya dingin terlihat marah. Sementara itu Bucky mengambil lengan vibraniumnya dari rak dorong piring yang mungkin ini adalah di acara gala yang tadi kita lihat dan menunjukkan bahwa Bucky mungkin sedang mempersiapkan atau menggunakan kembali teknologi canggih yang ada dalam lengannya tersebut sambil dia mengatakan, "What's the plan?" So what's our plan? Adegan yang berikutnya memperlihatkan Yelena mengambil sebuah kapsul serum atau mengambil sebuah vial sambil mengatakan "This could get messy." Memang visualnya tidak begitu jelas diperlihatkan karena lagi-lagi ini adalah sebuah rekaman yang tidak seharusnya diambil, tapi kapsul tersebut diperlihatkan seperti kapsul kosong. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Yelena Belova sempat berurusan dengan kapsul serupa, yaitu Red Vials, yang digunakan untuk menyadarkan para Black Widow yang berada dalam kendali Dreykov. Juga terlihat sebuah ledakan di gedung yang kemudian mengingatkan saya pada adegan di mana Wanda Maximoff tidak sengaja meledakkan sebuah gedung saat berusaha menghentikan Crossbones. Ledakan ini bisa menandakan kekacauan atau destruksi yang besar yang Yelena saksikan dan mungkin ada kaitannya dengan misi yang mereka lakukan. Lalu ada Alexei Shostakov yang kembali mengenakan kostum Red Guardian-nya dan mengatakan "You're not talking." Di salah satu adegan berikutnya juga terlihat Red Guardian mengendarai sebuah mobil dan menciptakan kekacauan di jalan raya. Lalu adegan berikutnya memperlihatkan Yelena menjatuhkan dirinya dari atap sebuah menara gedung yang tinggi, mengingatkan saya dengan aksi Batman yang sering melompat di atap gedung tinggi dan pada akhirnya menggunakan parasutnya. Mungkin hal tersebutlah yang sedang berupaya untuk dilakukan oleh Yelena dan kemungkinan gedung ini adalah markas Thunderbolts. Sementara ada sebuah suli suara sebenarnya yang diperdengarkan yang mengatakan "But eventually you come to realize that there are bad guys." Diikuti dengan suara wanita lain yang mengatakan "And our worst guys." Kemungkinan besar sih yang menyatakan ini adalah Valentina Allegrada Fontaine.
Pada saat suara yang menjelaskan there are bad guys, footage yang ditampilkan adalah sebuah emblem yang memuat lambang dari karakter Sentry seperti dalam komik. Lalu terlihat aksi Ghost menghajar seseorang, US Agent juga menghajar petugas, juga yang di belakangnya ada Red Guardian yang juga ikut berjibaku, dan akhirnya mereka masuk ke markas Thunderbolts dan ditemui oleh Val. Yelena tersenyum lalu kemudian cemberut lagi. Mungkin ini adalah reaksi ketika mereka mengetahui bahwa Val telah memanipulasi mereka semua. Nah, mungkin implikasi dari adegan tersebut adalah akan memperjelas atau mungkin menjadi sebuah foreshadowing bahwa Sentry adalah salah satu bad guys dan mungkin merupakan pusat dari konflik utama. Dalam komik, Sentry adalah karakter yang kuat dan kompleks, seringkali berjuang dengan masalah mental dan moralnya. Adegan penutup memperlihatkan mereka mengendarai sebuah mobil di sebuah padang gersang yang mirip seperti padang di The Void dalam film Deadpool and Wolverine, di mana Alexei Shostakov berpidato, "This has the makings of a team that can rise to glory, that can be the heroes on DVD's box." Lalu Yelena menyela dengan mengatakan, "I find it best just to ignore him sometimes." Alexei terus melanjutkan pidatonya, "With the little kitty toy." Eva Starr, John Walker, dan Antonia hanya mendengarkan saja. Mungkin ini adalah adegan setelah mereka berhasil lepas dari perangkap di ruangan bersama Bob di adegan sebelumnya. Sikap dari Yelena sendiri memang menunjukkan bahwa Yelena mungkin merasa frustasi atau jenuh dengan sikap Alexei yang sering berbicara atau berpidato kayak gitu, dan ini menyoroti dinamika humoris dan kompleks antara hubungan mereka berdua. Dan itu dia pembahasan kita tentang trailer Thunderbolts yang belum dirilis secara publik. Mudah-mudahan video ini tidak kenapa-kenapa ya, karena kita sudah membahasnya. Film ini sendiri direncanakan akan tayang pada bulan Mei tahun 2025, di mana kembali akan dibintangi oleh Florence Pugh sebagai Yelena Belova alias Black Widow. Sebastian Stan juga ikut bergabung, kembali memerankan karakter Bucky Barnes alias Winter Soldier. Lalu ada David Harbour yang kembali akan memerankan karakter Alexei Shostakov alias Red Guardian, Wyatt Russell sebagai John Walker alias US Agent, Olga Kurilenko sebagai Antonia Dreykov alias Taskmaster yang punya kostum baru. Kemudian ada Julia Louis-Dreyfus sebagai Valentina Allegra de Fontaine alias Val, yang kemungkinan bertanggung jawab untuk membentuk tim Thunderbolts ini. Sementara yang mungkin memerankan karakter Bob adalah Lewis Pullman, dan dia sudah dikonfirmasi sebelumnya akan memerankan karakter Sentry dalam film Thunderbolts ini. Bagaimana menurut kalian trailer ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Universe, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga atas membershipnya. Terima kasih atas super thanks-nya. Terima kasih atas sawirianya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.